Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil penugasan kami yang berjudul Peningkatan Kualitas Tanah melalui aplikasi ekoenzim berbahan dasar kulit pisang dengan tujuan menghidupkan kembali tanah dari sisa dapur. Fokus utama penelitian ini adalah mendukung tujuan SDGs ke-15 dan ke-12, yaitu ekosistem daratan. SDGs ke-15 memiliki tujuan dan target global. Tujuan global ini adalah melindungi dan memulihkan ekosistem daratan serta mengelola hutan secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan pemaparan poin-poin penting terkait dengan capaian tersebut. Targetnya termasuk konservasi dan restorasi hutan, pencegahan deforestasi, pemulihan lahan yang rusak, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian spesies. Pencegahan perdagangan ilegal satwa liar, serta meningkatkan pendanaan dan dukungan untuk konservasi lingkungan hidup juga merupakan target penting dari SDGs ke-15. Fokus nasional di Indonesia itu sendiri adalah mengelola hutan secara lestari, memulihkan lahan terdegradasi, dan melindungi keanekaragaman hayati, khususnya satwa liar yang terancam punah. Nah, pada poin-poin berikut, hingga tahun 2025, fokus nasional Indonesia sudah tercapai. Antara lain, tutupan hutan meningkat menjadi 420.000 hektar per tahun, jumlah KPH kategori maju bertambah, dan rehabilitasi hutan mencapai 20.000 hektar per tahun. Di sisi lain, populasi spesies satwa liar meningkat, penanganan kasus lingkungan juga sudah lebih baik, serta kebijakan pengawasan makin efektif. Semua langkah ini menunjukkan kemajuan nyata menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, mengenai target, capaian, dan tantangan di daerah istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada SDG poin 15, kehidupan di darat. Untuk targetnya sendiri, terdapat dua fokus utama. Yang pertama, target 15.1 yaitu menjaga dan memulihkan ekosistem daratan serta memastikan pemanfaatannya yang berkelanjutan. Dan yang kedua, target 15.2 yaitu meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan mendorong reforestasi pada lahan yang terdegradasi. Di DIY sendiri telah menunjukkan kemajuan positif, diantaranya yaitu penambahan tutupan vegetasi dan lahan konservasi seluas 221 hektar, produksi 100.000 bibit pohon bersertifikat, serta penataan kawasan hutan hingga 93%. Namun, dalam prakteknya sendiri, di DIY masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, degradasi tanah akibat pembangunan dan pupuk kimia, menurunnya keanekaragaman hayati, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah organik. Selain itu, peluang terbuka hijau di DIY juga masih belum mencapai target ideal, yaitu 30% dari total wilayah. Slide ini menunjukkan peta wilayah survei kami, yaitu di Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang merupakan daerah perkotaan padat penduduk dan berada di sekitar lingkungan kampus Fakultas Teknik UNY. Dari peta terlihat bahwa sebagian besar lahan itu tertutup bangunan seperti rumah, ruko, dan kos, sehingga ruang terbuka hijau semakin berkurang. Nah, kondisi ini menyebabkan degradasi lahan, yaitu penurunan kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan tanaman. Tanah yang tertutup bangunan dan permukaan kedap air tidak lagi dapat menyerap air hujan, sehingga proses alami seperti infiltrasi dan sirkulasi udara dalam tanah itu dapat terganggu. Selain itu, tidak adanya pengembalian bahan organik ke tanah membuat unsur hara semakin berkurang. Pada slide sebelumnya, kita sudah melihat peta penggunaan di lahan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Terlihat bahwa wilayah di sekitar Fakultas Teknik UNY ini didominasi oleh kawasan terbangun seperti pemukiman, kos, dan area komersial. Nah, hal ini menunjukkan perubahan besar dari yang sebelumnya itu merupakan area hijau, kini tertutup oleh bangunan. Slide ini menjelaskan kondisi nyatanya. Peningkatan jumlah mahasiswa dan aktivitas pendidikan menyebabkan pembangunan yang sangat intensif. Lahan hijau banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan bertingkat, ruko, dan pusat kegiatan ekonomi. Akibatnya, area resapan air menjadi berkurang drastis dan infrastruktur kawasan mulai tertekan. Muncul beberapa persoalan utama, yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau, menurunnya fungsi tanah sebagai pengatur tata air dan penyaring polutan, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, tanah menjadi kurang subur karena minimnya bahan organik alami. Kami telah melakukan survei lapangan di sekitar Fakultas Teknik UNY, tepatnya di Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah dan penerapan pengelolaan limbah organik di masyarakat. Dari hasil wawancara kami, diketahui bahwa kesuburan tanah di wilayah ini tergolong rendah. Banyak tanaman tidak optimal karena tanah itu kekurangan unsur hara. Selain itu, beberapa proyek pembuatan kompos di tingkat RT sebelumnya sempat gagal dijalankan, bukan karena masalah teknis, tetapi karena kurangnya konsistensi dan pendampingan sosial. Kami juga menemukan bahwa sebagian besar limbah organik rumah tangga dan UMKM sekitar masih dibuang tanpa diolah.
padahal berpotensi besar menjadi bahan kompos atau ekoenzim yang bisa memperbaiki kualitas tanah. Dari studi kasus dan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, muncul berbagai masalah strategis sebagai berikut. Dan masalah-masalah tersebut itu menyebabkan suatu siklus yang merusak, yaitu pola konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab, menghasilkan pembuangan limbah organik yang masif tanpa pengolahan. Upaya untuk mengolahnya juga seringkali gagal karena permasalahan konsistensi dan juga kejenuhan warga. Akibatnya, tanah kekurangan asupan bahan organik vital yang menyebabkan kesuburan umum menurun drastis dan memicu degradasi lahan. Tanah yang terdegradasi ini kemudian kehilangan fungsinya sebagai regulator ekosistem dan tidak lagi mampu mendukung keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang. Dari masalah tersebut, kelompok kami mengusulkan ide yaitu bank enzim pisang atau dapat disingkat BEP dengan sistem fermentasi bergulir. Mekanismenya terdiri dari dua pilar, yaitu pilar pertama yaitu bank, yaitu mengatasi masalah limbah dan juga input dari sampah yang akan kita olah. BEP sendiri itu bertindak sebagai pusat pengumpulan, yaitu menabung limbah kulit pisang, dan juga pusat distribusi, yaitu penarikan ekoenzim yang sudah jadi. Cara kerjanya, yaitu bekerja dengan UMKM penghasil limbah kulit pisang, kita dapat mengambil limbah kulit pisangnya, setelah itu kita olah menjadi ekoenzim, dan ekoenzim yang sudah matang, kayak akan N, P, dan K, akan didistribusikan kembali ke warga atau digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum. Dan untuk langkah kedua dari pengolahan ini, yaitu ada pilar kedua, yaitu sistem fermentasi bergulir. Sistem ini itu lebih fokus ke pengolahannya, di mana kita akan mengatasi masalah kejenuhan yang ada di masyarakat. Yaitu solusinya, yaitu alih-alih membuat satu batch besar, program ini memulai satu batch kecil setiap minggu. Jadi, setiap minggu akan memulai batch baru yang diberi label pembuatannya per tanggal tersebut. Dan setelah 3 bulan pertama, yaitu minggu ke-13, program ini dapat melakukan panen ekoenzim setiap minggunya. Jadi warga tidak akan jenuh dalam mengolahnya. Jika kan kalau satu-satu itu akan membuat warga jenuh karena mengolahnya satu-satu dan menunggunya itu lama. Selanjutnya ada dampak terhadap pilar of sustainability. Pertama, kita akan bahas sisi ekonomi. Melalui penerapan bank enzim pisang, terdapat beberapa dampak positif secara ekonomi. Yang pertama, penghematan pengeluaran rumah tangga karena sampah organik seperti kulit pisang bisa diolah menjadi pupuk cair maupun padat, sehingga masyarakat tidak perlu membeli pupuk kimia. Kedua, efisiensi pengolahan sampah, di mana biaya pengangkutan dan pengolahan sampah bisa berkurang karena sebagian sampah diolah langsung di rumah. Selanjutnya, ada kemandirian ekonomi lokal, karena masyarakat tidak lagi tergantung pada produk kimia industri yang harganya tinggi dan kurang ramah lingkungan. Dan terakhir, penerapan ekonomi sirkular, yaitu limbah rumah tangga yang sebelumnya tidak bernilai kini bisa dikonversi menjadi pupuk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, kita beralih ke dampak lingkungan. Program ini mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian alam. Pertama, mengurangi sampah organik. Volume limbah seperti kulit pisang yang biasanya dibuang ke TPA dapat ditekan, sehingga mengurangi potensi pencemaran. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena proses daur ulang limbah organik ini mencegah pembusukan yang menghasilkan gas metana. Ketiga, perbaikan kualitas tanah, sebab pupuk cair hasil enzim membantu meningkatkan kesuburan dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dan terakhir, menjaga kualitas lingkungan, terutama dalam mengurangi pencemaran air dan tanah akibat limbah organik. Dari sisi sosial, Bank Enzim Pisang juga memberikan banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan gotong royong. Kegiatan pengolahan dilakukan secara kolektif sehingga mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kedua, edukasi lingkungan. Program ini menjadi sarana pembelajaran praktis tentang daur ulang dan bioteknologi sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Ketiga, perubahan perilaku karena masyarakat mulai sadar bahwa sampah organik bukanlah limbah, melainkan sumber daya bernilai tinggi. Dan yang terakhir, ada pemberdayaan perempuan dan pemuda. Kelompok ini dilibatkan dalam kegiatan produksi serta inovasi berbasis lingkungan sehingga meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi mereka. Terakhir, kita lihat dari aspek teknis. Bank enzim pisang menggunakan teknologi sederhana sehingga proses pembuatannya mudah dan bisa diterapkan di rumah, sekolah, maupun komunitas. Selanjutnya, proses fermentasi alami menjadikan ramah lingkungan karena tidak memerlukan energi tinggi atau bahan kimia tambahan. Kemudian ada potensi inovasi, hasil enzim bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk turunan seperti sabun alami, disinfektan, atau pengurai limbah cair. Dan yang terakhir, replikasi mudah. Proyek ini bisa diadopsi dari berbagai komunitas tanpa perlu peralatan khusus atau biaya besar, sehingga mudah diperluas ke daerah lainnya. Untuk tujuannya, itu yang pertama ada mengurangi limbah organik. Limbah kulit buah, sayur, dan sisa makanan yang biasanya dibuang akan menjadi ekoenzim dan kompos organik sehingga volume limbah organik yang terbuang dapat berkurang. Kemudian meningkatkan kualitas tanah dan air. Kompos dan ekoenzim yang dihasilkan akan digunakan sebagai pupuk cair alami yang mampu menambah unsur hara, memperbaiki struktur tanah, dan juga membantu keseimbangan mikroorganisme di dalam tanah serta menetralkan pH air. Lalu yang ketiga itu ada mendorong pengelolaan limbah berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu yang dapat melibatkan banyak pihak agar kegiatan tidak berhenti hanya dalam satu periode. Keterkaitan dengan SDGs. Yang pertama, keterkaitan dengan SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada 12.3, mengurangi limbah makanan pada tingkat konsumen dan produsen dengan mengubah sisa makanan dari kantin menjadi bahan yang berguna. Kemudian di 12.5, konsep upcycling diterapkan dengan mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi sebagai upaya mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Yang kedua, keterkaitan dengan SDG 15, menjaga ekosistem darat. 15.1, membantu melestarikan serta memulihkan ekosistem daratan dan air tawar dengan meningkatkan kandungan organiknya. Di 15.3, menjadi upaya untuk memerangi degradasi tanah dengan meningkatkan kesuburan, memperkaya mikroba, serta membantu pertumbuhan tanaman pada lahan yang terdegradasi. Kontribusi terhadap SDGs. Pada SDG 2, Zero Hunger, pupuk kompos dan ekoenzim meningkatkan kesuburan tanah, mendukung pertanian organik lokal, lalu membantu produksi pangan sehat tanpa bahan kimia sintetis. Pada SDG 3, Good Health and Well-being, mengurangi polusi udara dan air akibat limbah organik yang membusuk, lalu menghasilkan produk alami seperti pembersih dari ekoenzim yang aman untuk kesehatan. Di SDG 6, Clean Water and Sanitation, ekoenzim membantu meningkatkan kualitas air dan mengurai limbah rumah tangga. Selain itu juga mengurangi pencemaran air akibat pembuangan limbah organik langsung ke selokan atau sungai. Kemudian pada SDG 11, Sustainable Cities and Communities mendorong masyarakat mengelola sampah organik dari sumbernya, mengurangi beban TPA, dan meningkatkan peran warga dalam program lingkungan. Pada SDG 12, Responsible Consumption and Production, mengurangi limbah dapur menjadi produk bermanfaat, kompos, dan ekoenzim. Mendorong pola konsumsi sirkular dan minim sampah. Selanjutnya di SDG 13, Climate Action, mengurangi emisi gas metana dari limbah organik yang tidak terkelola. Selain itu juga menyimpan karbon dalam tanah melalui peningkatan bahan organik dari kompos.